magnetnya Anies Rashid Baswedan itu dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Ganjar ini sudah mulai ya enggak, pengaturannya dilakukan oleh Queenmaker tadi, Puan. Puan, Ganjar, dan Sandi. Ketegasan yang ketiga ini nanti Ganjar, ya kamu jadi menteri aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi di Has Channel dengan Prof. Abbas Taha. Baik Prof. Semoga sehat selalu ya Bib ya. Insya Allah. Berkat saling doa ya. Saling doa. Gitu. Ini Prof, bisik-bisik kita ini setelah haji ini kelihatan makin seru nih Prof. Oh iya, setelah haji ini dinamika perpolitikan dan percepatan polarisasi dan permutasi daripada netizen maupun tokoh-tokoh yang bermain muncul pada suasana pilpres ini bukan main. Ini antara lain distimulus oleh cawe-cawenya pimpinan negara kita yang sudah men-state akan ini, kemudian melakukan pertemuan dengan ini, melakukan pertemuan dengan ini dan beberapa kali dengan ini. Nah, menimbulkan satu kegoncangan yang luar biasa dan membuat bunda kita tercinta yang sekarang sudah tajam analisisnya, tajam keputusannya, kemudian keras bagaikan gaya Bung Karno, Bu Mega. Jadi sebagaimana yang kita sinyalir sebelumnya, ini antara ya enggak, Pak Jokowi dan Bu Mega ini tadinya ya ada ayam jantan yang digadang-gadang disamber sama Bu Mega. Untuk apa? Ya maaf nih tanda kutip ayam jantan, artinya maksudnya satu tokoh yang bagus. Yang sekarang sebagai petugas partai menjadi gubernur, itu akan diangkat menjadi calon dan presiden. Itu pada tanggal 21 April, Hari Ibu. Nah, saya mengingatkan ini dulu sudah dibahas, ini Puan Maharani dimunculkan, karena bagaimanapun terahnya Bung Karno. Bukan dimunculkan, karena Puan Maharani itu kan yang punya partai. Artinya dimunculkan, dia yang punya partai. Dia yang punya partai, punya ini. Tapi bagaimanapun, ya enggak, bunda kandung, bunda mengandung. Ini yang menentukan what she has to do, apa yang akan dilakukan dia, gitu. Nah, jadi dipersiapkan rupanya. Sehingga, ya, yang lalu kita katakan, sekarang dengan kontrak antara PDIP dengan Ganjar, menjadilah beliau menjadi Queenmaker di dalam pengambilan keputusan ke depan. Nah ini, sedangkan cawe-cawe tadi menstimulus keadaannya seperputar. Kita lihat bagaimana manuver Caimin, Erlangga, bagaimana Erick Thohir ya, yang juga sudah mulai menjadi pengamat, yang sudah mulai juga menjadi memberikan penilaian terhadap kandidat yang lain gitu atas prestasinya. Nanti kita bahas tersendiri lah. Namun yang lebih menarik adalah manuvernya Sandiaga Uno yang tanda kutip berperan sebagai IO event organizer untuk memperkenalkan, mempertemukan the next presiden Ganjar Pranowo dengan tokoh-tokoh dunia, terutama di Arab Saudi. Nah, cuma ini ada batu di balik udang ini. Ini sebagai pebisnis jeli dia melihat. Jadi kalau kita lihat Prof, magnetnya Anies Rashid Baswedan itu dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas itu luar biasa. Betul Bib, tidak hanya itu, diaspora pun, asing pun memberikan begitu. Nah, semoga beliau tetap istiqomah, tetap menjadi tokoh mulia, tetap menjadi tokoh plural dengan piagam Madinahnya, artinya piagam Madinah ini
suatu charter ya pada era Rasulullah, di mana kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, etnis dan bisnis itu tidak pilih bulu. Iya, kenapa saya bilang luar biasa? Ya ini kan tanpa disengaja ya, kita tidak tahu, tiba-tiba Anies berhaji ya. Kita tadi nggak tahu, nggak ada kabar, nggak ada berita. Karena haji itu kan prosesnya kan panjang ya, dapat dulu berapa tahun gitu loh. Tiba-tiba beliau berhaji, ya kita ikut bangga ya. Calon presiden kita, beliau berangkat haji sekeluarga ya. Ternyata akhir-akhir ini baru tahu bahwa diundang oleh raja gitu loh. Iya ya, saya lihat ya dalam hal ini maka saya katakan ini ada nyeri IO. Karena ya itu mungkin gara-gara ya berasa cawe-cawe di dalam sini atau manuver-manuver di domestik ini karena sudah apa namanya Anies sudah kadung di Mekah, ya udah ikutan dah sekalian gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya dan ini dilihat peluang sebagai pebisnis kan, diselenggarakanlah acara pertemuan. Iya, satu sisi Anies diterima raja, masuk ke Baitullah dan segala macam, diajak makan segala macam. Ya Ganjar pun diterima di situ. Bukan pilih kasih ya. Raja itu terima semua, ada Mbak Puan juga terima. Semuanya diterima elit. Baik ya dari Indonesia maupun dari mancanegara ya. Setiap tahun itu mereka melakukan hal seperti itu, semacam tamu kehormatan ya. Cuma di dalam pertemuan-pertemuan, sifat pertemuan, kapasitas pertemuan, bobot pertemuan, ada yang kadarnya emas 24, ada yang kadarnya emas 18, loyang gitu. Atau ya 20 karat lah. Kalau menurut Prof tadi pertemuan Sandi itu menyiapkan tempat, mengenalkan next presiden, itu apa kira-kira? Tujuannya apa kira-kira? Ya, artinya begini, supaya manuver-manuver Sandi selama ini dengan PKS, dengan P3 ya. Nah sekarang dia melihat ternyata ya Ganjar ini sudah mulai ya enggak, pengaturannya dilakukan oleh Queenmaker tadi Puan. Jadi mulai naik ya. Dia pemilik ini. Tapi betapapun tentu harus seperti ya enggak, di dinasti-dinasti di China itu Ibu Suri itu masih berperan. Apakah dinasti Qing, Ming atau ya dinasti yang lain. Tapi di pertemuan Sandiaga Uno dengan apa namanya Pak Ganjar di forum itu nggak terlihat Ibu Puan di situ. Saya nggak melihat. Ya, nah inilah why kan begitu toh. Tapi yang jelas Sandi ini memberikan sinyal kepada Bu Mega ini. Saya hadir nih Bu. Saya masih eksis nih. Saya akan siap bersama Ibu. Kira-kira begitulah. Gitu. Nah kalau siap bersama Ibu, tentu dia melihat survei-survei. Ini dua nih. Ada survei pesanan dan abal-abal. Ada survei masyarakat dan independen. Yang kalau masyarakat bukan survei, Prof. Masyarakat itu polling jajak pendapat. Jajak pendapat. Kalau survei itu rata-rata. Nah sekarang kalau khas channel itu polling atau polling jajak pendapat langsung kita melalui Mbah Google. Ternyata selalu Anies di atas 60% kan? Iya. Kalau survei itu sudah jelas, orang udah tahu semua tuh. Ya udah jelas survei bayaran dah gitu aja dah. Iya. Nah kemudian sedangkan Ganjar makin turun kan? Nah melihat kondisi ini bisa jadi indah bunda kita ini melihat kondisi ini nggak bisa ini parah ini PDI nanti ini dengan petugas ya gubernur petugas partai ini sudah diangkat ke sini tapi kok maksudnya Bu Mega berubah pikiran gitu. Oh iya bisa jadi, kenapa tidak? Dulu aja waktu Batu Tulis kok berubah pikiran. Namanya politik ya. Politik. Jadi di mana kesempatan di situ dimanfaatkan. Ya, di dalam dunia politik itu kita mengenal juga ada yang namanya PHP ya. PHP. Nah, tapi ini yang jelas sekarang ini sedang bahu membahu dan gerasak gerusuk. Ini Banteng Edan ini, yaitu pendukung Soekarnois, papan bawah, wong cilik. Dia tidak terima ini kalau tidak Puan yang ditampilkan. Nah, itu. Cuma ini belum lagi
sumpah darah ini. Dulu kan pernah itu ya. Nah, jempol darah. Iya, jempol darah. Sumpah darah. Oke, saking semangatnya. Jempol darah. Jadi ini satu. Jadi akan terjadi pergeseran dan perputaran pada Anies, Ganjar, dan Sandi. Nah, kita lihat nanti ke depan. Tapi kecenderungannya demikian. Anies, ya, Ganjar, Anies begini. Puan, Ganjar, dan Sandi. Ini satu kondisi tertentu. Kita katakan ini adalah modul A. Gitu. Modul B-nya mana? Seperti yang Habib bilang ini banyak betul perubahan nih. Ini adalah karena pengaruh cawe-cawe dan tegasnya Bu Mega. Apa ketegasannya? Tegas, ya, mengambil, ya, yang digadang-gadang Pak Jokowi diambil oleh PDIP. Kemudian tidak boleh 2024 harus jalan, ya. Pemilu dan Pilpres. Dua itu tegas sekali. Nah, ketegasan yang ketiga ini nanti Ganjar, ya kamu jadi menteri aja lah. Kan naik kelas juga dari gubernur jadi menteri. Oh gitu. Nah, saya akan tempatkan si A, si B. Nah, kita kan sudah singgung dalam dulu kemungkinannya. Ya memang kalau kita lihat potensi untuk pasangan Pilpres ini masih masih berpeluang ya Prof ya. Kalau saya lihat itu masih ada kemungkinan 4 pasangan gitu loh. Ini sekarang sudah mulai bisa muncul. Jadi 4 pasangan kan kalau kita lihat ya. Ini Pak Jokowi kalau tidak salah sudah jumpa dengan Prabowo beberapa kali. Nah, ini yang membuat darah merahnya Bu Mega ini naik. Ya, ini mesti dikasih pelajaran dulu. Jadi haji ini haji politik, Bro ya? Haji politik sudah. Karena cawe-cawe dari dalam negeri dibawa ke Timur Tengah sana. Dibawa ke luar negeri. Masuk ke orbit internasional. Jadi gara-gara Anies ini banyak sekali masalah di dunia ini. Ya. Oke. Ya. Jadi Anies di sini ditolak dengan segala macam cara. Dia beribadah pun juga dikerjain gitu loh. Sampai di sana diterima katanya bohong dan sebagainya gitu loh. Jadi ini memang elit-elit kita ini memang agak lucu-lucu ya Prof. Oh, lucu-lucu. Cuma sekarang ini para intelektual, para profesional pun ya sudah kena apa ini? Pandemi atau apa? Jadi ada tingkat kedunguan terminologi atau kebodohan yang selalu diutarakan oleh Faisal Basri, ya, Rocky Gerung, Riza Ramli, ya, dan diuber ya oleh Refli Harun. Ini penyakit ini menular ini. Jadi dari buntaran istana ini mulai menular ke menteri-menterinya. Ya enggak? Penularan tuh bisa dari samping, dari bawah dan dari atas. Kalau samping dari bawah, yang ini satu menteri tadi, yang tadi Puan, ya Ganjar, Sandi di sini jadi event organizer untuk mempertemukan ini. Ya jelas lah kan beliau kan pariwisata, tidak salah itu bagus ya. Nah, tapi kalau saya kritisi Pak, kenapa? Saya kritisi tetap aja. Kalau memang mau mempromosikan putra terbaik bangsa ya tidak harus di forum haji. Ya, ini jujur ya. Kenapa mesti di forum haji? Forum ibadah dirusak. Ya, forum ibadah yang bagus, yang sakral, tiba-tiba dilakukan pertemuan politik seperti itu, menurut saya kurang cantik. Ya, manusia. Kita sayangkan ya sebagai sahabat kita, seorang Muslim yang baik, yang kita selama ini kita dengar santun, keluarga yang santun. Kenapa dia lakukan hal ini gitu? Ya namanya manusia, Bib. Oke, sekarang kita tinggalkan itu dulu. Jangan tinggalkan dulu, Prof. Belum selesai bahasanya. Masih terkait. Nanti kita ada bahas session kedua nanti. Jadi kalau soal Sandiaga Uno tadi yang kita memang berharap menjadi salah satu kandidat. Ya, tadi kan kita masih pikir-pikir apa masih ada syahwatnya. Ternyata sekarang nyata nih. Ya, saya nyata syahwat bisnisnya, syahwat politiknya. Jadi supaya aromanya tercium oleh Bu Mega, sehingga berharap disandingkan dengan Puan.
Oh, begitu. Arahnya ke situ. Ya karena beliau lihat Kan sekarang yang dikenakan kan Ganjar, kok jadi Puan sih? ya kalau dari polling kan kelihatan Ganjar Pranowo kan makin turun terus. Oh, jadi berdasarkan antara lembaga survei tadi. Surveinya elektabilitas survei atau polling lah ya. Nah, sedangkan Pak Jokowi berkali-kali jumpa dengan Prabowo. Ya. Jadi berarti inilah tempatnya. Oke. Nah, kemudian ya kita lihat lagi Caimin. Caimin juga hadir sana. Iya, ada. Cuma sekarang ini manuver politiknya masih diam. Belum kita lihat nih apa waktu karena waktu kemarin. Itu dia kan sudah ke Pak Tri, ya, sudah ke siapa lagi ini, jumpa JK ya kalau tidak salah. Ya hampir semua di dalam dia sudah ketemu. Waktu di Mekah kita nggak tahu, belum ada informasi. Nah ini kira-kira kemana dia ini? Kelihatannya yang pas itu mungkin dengan Erlangga. Enggak, kalau Caimin sudah kelihatan banget dengan Prabowo. Nah, ini cuma sekedar anuan. Iya. Melihat ketajaman analisa kita rupanya sama. Jadi ini 4 pasangan ini nanti kita bahas satu lagi. Prabowo Caimin. Jadi dia mengambil ya Prabowo Caimin sudah satu pasangan, ya. Terus kalau antum bilang tadi mungkin Puan Sandi, ya satu pasangan lagi. Ditambah lagi dengan Erlangga, plus Erik. Golkar P3. Ya. Wah, ini menarik nih. Jadi Anies ini satu pasangan yang paling dahsyat dihadapin dengan 3 kekuatan. Iya, jadi begini. Kalau dalam dunia persilatan, nah ini karena kita ceritanya kan Xi Jinping, ya enggak? Nah ceritanya juga Mao Zedong dengan gayanya. Tapi dalam perjalanannya, kisah-kisah perkembangan budaya di sana, ada Song Gukong, ada Xi Jinping, kemudian ada dinasti-dinasti, ya. Nah kemudian dalam dunia persilatan kita mengenal yang namanya Xiao Lim Si, Xiao Lim Pai, Butong Pai, Partai Kaipang, partai ini. Dan kemudian tokohnya ini itu dikeroyok rame-rame ini gitu loh. Nah, ini yang umumnya dari Kaipang. Biasa kalau sudah dikeroyok rame-rame pemenang siapa, Bro? Yang dikeroyok yang menang. Karena apa? Coba secara psikologis ini dikeroyok ada apa ini? Kasihan ya. Sebetulnya bukan kasihan. Memang netizen tuh ingin beliau yang tampil supaya ada perubahan. Jadi semakin dikeroyok semakin naik? Semakin naik dia. Nah, jadi kan ada begini. Siapa yang sering dikucilkan, diabaikan dan dihinakan, ya, pilihlah dia, kan begitu? Nah, itu hadisnya apa itu? Nah, kan ada itu kan? Nah, jadi kalau menengok orang tuh bagaimana ya? Nah, tapi ternyata talent squad kita dalam pendekatan kebenaran, ya karena harus ada pendekatan politik yang tadinya kita tokoh muda, jenius, pinter, kaya, ini dan itu. Ternyata ya lain kejadiannya pada ya. Tapi ada bagusnya, Prof. Ada bagusnya juga karena kita juga kepengen melihat ya. Melihat ini karena proses Pilpres itu sudah mendekati final ya, dalam arti beberapa bulan ke depan. Ya sudah sewajarnya sepulang haji ini nanti itu semua sudah mencalonkan, sudah pasangan-pasangan, 4 pasangan bagus, 5 juga nggak apa-apa, ya kan? Semakin banyak pasangan yang muncul, buat saya kan semakin banyak pilihan gitu loh. Sehingga pesta demokrasi ini betul-betul terasa gitu loh. Ketimbang kalau cuma 2 pasangan, tapi kalau 4 sampai 5, ya why not kan gitu kan? Selama itu tidak melanggar konstitusi kan nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, kalau terjadi 4 pasangan, nah ini akan ada berapa putaran nih? Ya tergantung. Bisa 2. Biasa kan cuma 2 putaran, hanya 2 aja kan? Nggak mungkin 3 kan? Hanya 2 putaran. Putaran pertama, lihat siapa yang terbesar, 2 terbesar. 2 terbesarnya itu yang maju, 2 yang kecil ya otomatis ya minggir lah. Iya. Jadi dalam hal ini ada yang bertanya. Ada yang bilang begini. Yang pasti nih kalau orang Malang saya ini 3 lawan 1.
3 lawan 1. Jadi satu nih menjadi apa namanya asal bukan Anies. Wah gitu. Gimana caranya 3 pasangan ini mengalahkan. Dan mereka berkompetisi. Di panggung luar berkompetisi, tapi di panggung belakang, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, oke. Itu jadi bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Kan ada politiknya Hitler itu berselisih untuk pendapat. Kemudian membuat tangkapan jaring. Jadi Hitler itu bikin koran, bikin radio. Nah, kumpullah yang keras-keras melawan dia. Setelah itu langsung ditangkap gitu. Nah, ini bisa jadi juga berselisih untuk sependapat. Nah, jadi dalam hal ini ya mau 3, 4 bagus. Tapi insya Allah ya kalau kita lihat relawan-relawan ini itu sudah mulai mengerucut, tidak lagi berlomba-lomba untuk tampil. Masih, Prof. Masih. Masih. Sekarang makin panas. Relawan antar relawan sekarang makin panas. Antar relawan Anies? Semua enggak, antar pasangan. Relawan ini, relawan lain itu. Jadi antara yang mendukung Ganjar, yang mendukung Prabowo itu semua masih apa? Masih. Kalau polarisasi yang terjadi antara Ganjar dan Prabowo itu masih keras itu. Nah, sehingga orang berpikir kalau 3, ini ada yang bikin nih, tanda kutip, kalau Anies tidak muncul gimana? Tinggal 2, Prabowo sama ini, Ganjar. Terus Prabowo Ganjar, ini suara Anies kemana ini? Ke Prabowo ke ini? Ada analisa. Nah, Anies maju, Prof. Yakin. Hakul yakin. Betul. Jadi kalau kita lihat ya dari kacamata ainul yakin ya, pandangan kita ke depan bahwa dukungan masyarakat luar biasa. Ya, pendekatan dukungan partai terhadap Anies luar biasa. Ya. Dukungan internasional luar biasa. Jadi kalau dari segala variabel sudah. Tapi yang ditakutkan, yang dikhawatirkan kalau rezim berkeras menetapkan Anies sebagai tersangka. Sudah tidak ada argumentasinya lagi, Prof. Dari mana sudut hukum mana itu sudah satu hal yang mustahil. Jadi itu kita lupakan saja. Nah, tapi ada lagi antara 3 kambing hutan melawan singa. Oh, itu memang itu salah satu strategi strategi umat itu mesti dipecah belah. Umat dipecah belah, kemudian dimakan satu-satu. Iya, betul. Cuma terakhir singanya kekenyangan, tidur, muncul yang lain. Jadi itu yang saat ini sedang terjadi, Bro. Nah, jadi begini. Apapun semua, Bib, yakin semakin yakinnya saya sebagai eksponen Masyumi meyakini apapun rencana anak manusia, tapi rencana Allah lebih menentukan. Tapi Allah tentu tahu bahwa keinginan netizen dunia ini menginginkan dari timur ini muncul suatu peradaban modern berdasarkan moral dan perilaku yang baik untuk mensejahterakan dan membangun kehidupan bangsa, negara, dan agama. Nah, mudah-mudahan Allah ridho dengan perjuangan koalisi perubahan ini, khususnya Anies. Kan begitu, Bib? Ya, sudah terlihat, Bro. Sudah terlihat, sangat terlihat. Luar biasa, kita juga lagi nunggu-nunggu kapan diumumkan, tiba-tiba beliau berangkat haji sekeluarga. Oke lah. Nah, di sana juga beliau beribadah, beliau juga dalam arti dia tidak ada urusan politik ya, cuma sekilas dia menjelaskan bahwa betul saya diundang oleh raja, dapat kasus, selesai. Dia tidak ngomong apa-apa lagi setelah itu. Fokus ibadah gitu. Nah, yang lain ini yang kebakaran jenggot ini yang saya bilang tadi, yang Prof bilang tadi, jadi jadi kebakaran jenggot kan gitu. Jadi saya rasa cukup singkat, padat. Kemudian pendekatan analisis kita itu kualitatif yang berbobot dalam pendekatan analisa masalah-masalah sosial politik. Itu kan tidak ada yang pasti. Walaupun pendekatan kualitatif pasti, tapi yang pasti itu rencana di tangan manusia, rencana Allah lebih menentukan.
Nah, saya yakin Ya, itu. kembali kalau ke rencana Allah tergantung hambanya, Prof. Hambanya. Kalau hambanya itu berharap terus, bermunajat terus menerus, seperti saat ini kita lihat ya di mana-mana hajat dari banyak orang tuh kepengen perubahan. Perubahan dari yang saat ini ya. Iya. Luar biasa banyak permintaan, doa, segala macam itu banyak sekali luar biasa. Ya, jadi Beb, tapi tahun ini ada yang mengejutkan. Dalam masalah haji dan kurban. Dari satu desa relatifly daerah yang termasuk kategori terbelakang atau miskin bisa mengumpulkan 170 lebih kambing. Bayangkan, Beb, begitu girohnya terhadap masalah pelaksanaan ibadah ini. Jadi kalau seandainya orang-orang kaya ini seperti itu, wah, kambing tuh bisa ratusan ribu itu yang dipotong ya. Ya, itu sebetulnya kalau kita lihat ya betapa ikhlasnya ya seorang satu daerah terpencil, mereka bergotong royong ya. Bergotong royong mengumpulkan uang setiap hari 10.000 ya. Iya betul. 10.000 terkumpul uang sehingga dibelikan kambing, satu desa itu kebagian semua ya. Luar ini contoh. Tapi itu suatu model, role model yang harus kita. Jadi kalau istilahnya benchmarknya itu ya begitu. Tapi Bib yakinlah. Ya mudah-mudahan Prof ini tertular ke pemimpin kita nih, elit-elit politik kita nih. Iya, jangan yang tertular sekarang, yang tadi awal pernah saya singgung barangkali. Ya, masalah perdunguan dan kedunguan, yang kebodohan yang selalu di-state oleh Riza Ramli, ya, Faisal Basri, Rocky Gerung, ya, kemudian di Uber, ya, Ulas Beritanya Refli Harun, ini sudah semacam bisa menjadi pandemi ini. Biar aja Prof, itu yang bodoh-bodoh biar kumpul ya. Nggak apa-apa. Bodoh-bodoh semua kumpul gitu, nggak apa-apa. Sekarang menular ke lapis ke tingkat. Nggak, insya Allah nggak. Oke, kan ini udah pinter-pinter kok, udah banyak yang cerdas kok. Ya contoh sederhana tadi kan, satu desa terpencil, mereka bergotong royong mengumpulkan uang hingga bisa berkorban. Ini contoh yang baik. Jadi semuanya yang cerdas ya. Iya, ya, tapi yang penting adalah sekarang ini Erbakan sama Nekmetin mengatakan kecerdasan politik itu perlu. Nah, Islam mengajarkan bahwa berpolitik itu memang harus dilakukan. Ya. Dan ini juga disampaikan oleh Muhammad Nasir dan Buya Hamka. Dan kita ingat, ya, Buya Hamka dipenjara tanpa ada sidang dan sebagainya. Itu eranya Bung Karno. Sekarang pun demikian. Oke, Bib. Baik, Prof. Pagi ini kita banyak bahas tentang setelah selesai ibadah haji ya. Jadi banyak sekali oleh-oleh nanti insya Allah kita tunggu nih jemaah kita pulang nih apa aja oleh-olehnya. Mudah-mudahan oleh-olehnya elit-elit politik itu positif ya. Yang walaupun tadi kita sempat bahas, kita sayangkan ya ada sebagian elit itu membawa masalah keluar tuh, mudah-mudahan menjadi proses pembelajaran ya buat kita semua ya. Bahwa alangkah indahnya kebersamaan, alangkah indahnya persaingan, tapi begitu kumpul lagi dia harus rukun. Dan ya nggak apa-apa, masing-masing punya pilihan ya. Ini pilih ke sana. Hak itu haknya mereka ya. Katakan ini mau gabung ke sini, ini mau gabung sini, ini mau gabung, ya nggak apa-apa. Selama itu sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang dilanggar, boleh-boleh saja. Dan kita ikut menikmati, Bro ya. Ya, tentu kita nikmati hasilnya dan ya sebagaimana kita harapkan dari founding fathers kita ya. Dari anak bangsa ini yang majority Islam dan sebagaimana disampaikan Rocky Gerung, masyarakat Indonesia sadarlah bahwa umat Islam lah yang berjuang melawan penjajah untuk merdekakan dan menjadi NKRI ini, Rocky Gerung. Jadi belajarlah sejarah. Kalau ngomong Rocky Gerung, Prof, saya jujur sampai detik ini tuh jadi saya tuh pengagum utama beliau. Oh gitu. Karena hampir setiap jam, Prof. Iya. Hampir setiap jam dan di setiap kesempatan beliau itu memberikan satu pencerahan politik yang luar biasa. Tidak hanya pencerahan politik, meluruskan sejarah juga. Iya, artinya pencerahan politik kan secara menyeluruh luar biasa itu. Jadi dia hampir setiap jam, tidak bosan-bosannya, ada dimanapun, lagi di mobil, lagi di mana-mana, saya menyempatkan diri untuk muncul di medsos. Itu satu hal yang kita berikan apresiasi seorang Rocky Gerung dengan Harus Arif itu yang hampir terus-menerus tidak bosan-bosannya menyampaikan
hal-hal yang ya sangat-sangat positif buat kecerdasan buat mahasiswa, buat elit politik. Ya kita memberikan, saya jujur hampir setiap jam saya ikuti. Karena ya, isinya itu kalau istilah sekarang daging semua. Ya. Daging Ya, semua. Buat ya, itulah kebenaran ya. Benar. Bicara kebenaran. Ya, bagi orang-orang yang punya akal sehat tentunya begitu. Ya kita kepengen Bro, muncul lagi Rocky Gerung lainnya, yang banyak. Kita kan mulai juga di sini, kita kan juga berbicara dengan akal sehat. Oh gitu. Ya, bisa pendekatan bisnis, ekonomi, pendekatan psikologi, pendekatan sosial, politik, semua kita kaji. Oh, gitu. Jadi kita nih bagian dari Rocky Gerung juga nih. Ya, sejalan, seiring lah. Seirama. Cuma gaya yang beda. Gaya beda, ya. Karena ya kita kan sudah agak lebih tua-tua ini. Iya, kita udah sepuh, jadi kita sambil ngobrol santai ya, sambil ketawa, sambil minum kopi, ketawa, tapi mengingatkan netizen arti penting daripada politik. Kita harus politik sebagaimana umat Islam itu diwajibkan berpolitik. Jadi berpolitik harus begini ya, menyampaikan gagasan, ide berbeda nggak apa-apa. Nah itulah hebatnya Anies. Anies itu gagasan, narasi, program, tambah action. Nah kita lihat ini sudah jalan. Jadi dalam bincang-bincang kita yang lalu kan, kita kumpul GBK, remuk itu ya. Kalau 212 dulu itu tidak ada rumput yang bergoyang hancur itu di Monas. Tapi kemarin itu enggak berapa ya, cuma 100.000, 200.000 hancur itu. Padahal sudah berapa miliar itu untuk melihara rumputnya. Biarlah, enggak apa itu dalam proses ya. Jadi gini, bangsa. Apa namanya? Mungkin kita akhiri basic-basic ini dengan biasa kita ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Khas Channel di Nusantara, Sabang Merauke, dan juga diaspora di seputar global dunia. Demikian. Makasih Prof. Ya, sama-sama Bim. Insyaallah. Juga jangan lupa ikuti polling atau jejak pendapat di Khas Channel. Banyak hal-hal yang kita minta pendapat dari publik, sehingga buat pengetahuan umum ya, sehingga memperkaya hasanah perpolitikan nasional. Ya, baik.